Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Sebelum kita sebutkan sunnah-sunnah di dalam berpuasa, maka perlu kita ketahui apa sih definisi sunnah tersebut. Definisi sunnah yaitu segala sesuatu pekerjaan yang apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita meninggalkan, maka kita tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerjakan atau mempelajari tentang sunnah-sunnah daripada berpuasa, lalu kita udah tahu tentang kesunahan tersebut. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya sunnah-sunnah berpuasa itu jumlahnya 17. Bahkan di kitab-kitab yang lain banyak versinya, ada yang sampai 20, ada yang sampai 30, dan bahkan ada yang sampai 100 daripada kesunahan-sunahan puasa tersebut. Dan apabila kita kerjakan daripada kesunahan-kesunahan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita tinggalkan perkara-perkara sunnah-sunnah tersebut, kita tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun betapa bodohnya, betapa jahilnya, dan betapa ruginya seseorang yang dia telah mengetahui bahwasanya pekerjaan-pekerjaan tersebut apabila ia lakukan, ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah ia tinggalkan. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bulan di mana kita berlomba-lomba untuk mencari pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah-sunnah puasa yang 17, yang pertama yaitu adalah ta'jilul fitir. Apakah ta'jilul fitir itu? Ta'jilul fitir yaitu adalah mempercepat di dalam berbuka puasa. Dalam artian bukan kita buru-buru berbuka puasa, oh tidak. Namun kita sering sekali berjalan-jalan ke suatu kota atau berjalan-jalan, kalau kata anak zaman sekarang kita ngabuburit, ya, dari mulai menjelang maghrib sampai datangnya waktu maghrib. Maka kita disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang waktu maghrib, yaitu tanda daripada kita dibolehkan buka puasa, kita disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera di dalam membatalkan puasa kita. Dan itu, kesunahan itu datang apabila ada keyakinan di dalam diri kita tentang datangnya waktu maghrib. Apabila tidak ada keyakinan di dalam diri kita, yang namanya di jalan kita nggak tahu datang waktu maghrib, apalagi di musim yang seperti ini, musola-musola dilarang oleh orang-orang, ya kan, masjid-masjid tidak diperbolehkan untuk dalam keramaian, maka sering sekali kita menemui masjid-masjid yang kosong, kita sering sekali menemui musola-musola yang kosong, sehingga tidak berkumandang di dalam masjid tersebut, tidak terdengar di dalam musola tersebut suara azan, apalagi azan maghrib. Karena kenapa kita membutuhkan azan maghrib pada bulan puasa ini? Karena azan maghrib adalah sebagai tanda daripada buka puasa. Ketika kita lagi jalan, tiba-tiba kita nggak mendengar daripada azan maghrib tersebut, namun kita seperasaan kita, seingat kita bahwasanya buka puasa itu jam 17 lewat berapa? Misalnya jam 17 lewat 46. Kita lihat handphone kita, oh udah jam 17 lewat 46. Jangan-jangan ini udah buka puasa. Nah, itu namanya ragu di dalam diri kita. Tidak ada keyakinan tentang buka puasa tersebut telah datang. Maka ketika tidak ada keyakinan di dalam diri kita tentang datangnya waktu untuk berbuka puasa, maka tidak disunnahkan kepada diri kita untuk mempercepat buka puasa. Akan tetapi malah disunnahkan bagi diri kita untuk mengakhiri daripada buka puasa tersebut. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita telah buka puasa, ketika kita telah minum, ketika kita telah membatalkan puasa kita, ternyata
ternyata waktu buka puasa belum datang. Ternyata waktu buka puasa belum tiba. Maka ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita mengkonsumsi sesuatu di mana waktu itu belum datang atau belum sah untuk kita berbuka puasa, puasa kita dianggap batal. Sunnah yang kedua yaitu adalah as-suhur. Kita disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan sahur ketika ingin melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang namanya sahur itu adalah sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak mengerjakan makan sahur tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan dosa dan tidak juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman sekarang kita lihat, ini banyak orang yang misalnya ketika buka puasa dia udah makan nasi, atau ketika habis sholat tarawih, atau ketika tengah malam dia udah makan nasi, cuman kagak niat untuk sahur. Pas datang waktu sahur, biasanya orang sahur ini jam 2, jam 3, jam 4 ya kan, menjelang daripada imsak. Akhirnya dia karena udah makan malamnya, perutnya masih kenyang. Dia akhirnya nggak makan. Maka betapa bodohnya orang tersebut ketika dia dapat mencari pahala dengan mengikuti daripada makan sahur tersebut, malah dia kagak mau makan sahur. Lalu Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita udah dalam keadaan kenyang, cuma kita nggak mau ketinggalan daripada pahala sahur tersebut? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, disunnahkan walau cuman meneguk daripada satu tegukan air, dan satu tegukan air tersebut kita niatkan untuk sahur. Ketika kita ini udah makan tengah malam, kita udah kenyang, maka ketika udah datangnya waktu sahur, ya udah kita neguk aja satu tegukan air dan kita niat itu sebagai untuk sahur. Maka ketika kita lakukan itu, kita telah mendapatkan pahala sahur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disunahkan pula ketika kita sahur itu untuk di waktu yang malam, yaitu muttasiful lail, di pertengahan malam. Jadi yang namanya sahur itu kita boleh dari awal, misalnya dari habis maghrib kita udah makan, tiba-tiba kita niat sahur, nggak jadi masalah. Cuman lebih sunnah lagi ketika sahur itu kita lakukan di pertengahan malam. Sunnah yang selanjutnya yaitu masih berkaitan dengan sahur, yaitu adalah takhirus suhur. Disunnahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk mengakhirkan daripada santap sahur tersebut. Kadang kita ada bervariasi di antara kita orang. Ada yang sahurnya jam 12 malam, ada yang sahurnya jam 2 malam juga ada yang sahurnya jam 3 malam juga ada. Bahkan ada juga orang yang sahur itu 5 menit daripada sebelum waktu puasa datang. Maka yang bagus itu sahurnya itu waktu kapan? Di sini dikatakan bahwasanya seseorang yang ingin mendapatkan kesunahan di dalam mentakhiri sahur, yaitu seenggaknya dia itu sahur daripada 1/4 jam sebelum memasuki waktu imsak. Misalnya imsak jam berapa? Misalnya imsak di sini itu jam 4 lewat 16 atau jam 4 lewat 26 misal. Maka diambil 15, jam 4:26 diambil 15, ya kan? Misalnya seperti itu. Maka jam 24 lewat 11, maka disunahkan ketika jam 4 lewat 11 itu kita melaksanakan ibadah sahur. Jadi enggak terlalu malam, enggak terlalu dekat banget juga, enggak terlalu di awal banget kita sahur. Karena disunahkan itu kita di akhir-akhir menjelang datangnya waktu imsak. Minimal 15 menit sebelum waktu imsak kita udah makan sahur. Maka ketika kita makan sahur menjelang waktu imsak, yaitu minimal 15 menit sebelum datangnya waktu imsak, kita telah mendapatkan pahala daripada mengerjakan sunnah-sunnah di dalam berpuasa, yaitu adalah takhirus suhur. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Imam daripada Ibnu Ruslan di dalam kitab Safwatul Zubat, beliau berkata, wa sunna ma'ilmil gurubi yuftiru bisur'atin wa aksuhu tasahhuru. Disunnahkan kepada orang-orang yang berpuasa apa? Yaitu yuftiru bisur'atin. Disunnahkan buat cepat-cepat berbuka puasa. Tapi apa? Dengan catatan ma'ilmil gurub, ketika dia yakin telah datangnya waktu gurubis syams atau telah datang waktu maghrib, yaitu waktu berbuka puasa. Wa aksuhu tasahhuru, dan juga disunnahkan bagi mereka kebalikan daripada berbuka puasa. Kalau tadi buka puasa disunnahkan cepat-cepat, maka disunnahkan diakhirkan di dalam sahur.
Adapun sunnah yang keempat di dalam sahur itu adalah al-fitru ala rutobin witran, yaitu kita disunnahkan ketika kita ingin berbuka puasa, maka disunnahkan untuk makan rutob. Apa itu rutob? Rutob itu adalah jenis korma yang dibilang matang banget enggak, yang dibilang mentah banget enggak. Jadi kalau kata kita setengah matang, yang sekiranya kita gigit itu masih ada air-air yang keluar. Nah, itu namanya rutob. Ya kan, masih agak muda-muda sedikit. Nah, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda banget. Kalau muda banget biasanya masih agak pahit. Nah, ini nggak terlalu matang banget, tapi nggak terlalu muda banget. Maka kita disunahkan ketika kita pengen berbuka puasa, disunahkan bagi kita untuk makan rutob, yaitu makan korma yang setengah matang itu, dengan catatan witran, yaitu dalam bentuk bilangan ganjil. Karena kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin berbuka puasa, pasti beliau itu berbuka puasa dengan korma dalam hitungan ganjil. Ustadz, lalu bagaimana kalau di Indonesia ini kita susah nyari rutob, susah nyari korma-korma yang setengah matang kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak dapat daripada kurma-kurma yang setengah matang, ya kurma yang agak matangan dikit, nggak jadi masalah. Oh Ustadz, masih susah juga kalau kurma kayak gitu. Ya udah, kita cari kurma yang memang udah matang banget. Nah, udah agak tua kurmanya, nggak jadi masalah. Kita ngikutin, utamakan kita itu sahur pakai korma, atau kita buka puasa itu pakai korma. Walaupun kormanya itu agak matang, nanti Ustadz kita nggak dapat kesunahan di dalam buka puasa itu. Oh enggak, karena memang itu beda keadaannya. Kalau memang masih bisa kita dapatkan korma yang dalam setengah matang, lebih bagus kita gunakan korma yang setengah matang. Atau misalnya oh nggak dapat, ya udah korma yang udah agak mengkalan dikit lagi. Oh nggak ada juga, ya udah mau nggak mau korma yang matang. Lalu Ustadz, bagaimana juga kalau seandainya nggak ada korma? Kita pengen mendapatkan kesunahan di dalam berbuka puasa, maka cari sesuatu hal yang manis. Sesuatu hal yang manis ini ada dua. Yang pertama adalah sesuatu hal yang manis yang memang di prosesnya ini dia menggunakan terkena api. Yang kedua adalah suatu hal yang manis yang memang dia ini dalam pemrosesannya tidak kena api. Maka ketika kita mempunyai sesuatu hal yang manis tersebut, kita nggak punya korma, kita lebih disunahkan untuk mengambil sesuatu yang manis tersebut yang memang dalam pemrosesannya tidak terkena api. Seperti apa? Seperti misalnya madu, ya. Madu itu kalau diproses nggak kena api dulu, nggak dibakar. Nah, itu madu yang memang murni. Kalau memang ada madu, nggak ada korma, ya udah kita pakai madu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam berbuka puasa. Kalau memang seandainya nggak ada juga, ya udah kita ambil sunnah yang terakhir, yaitu kita berbuka dengan yang manis, walaupun yang manis itu udah tersentuh di dalam api dalam pemrosesannya. Nah, ini terkadang dijadikan bahan leluconan. Dalam artian apa? Banyak meme-meme itu, ya kan, banyak status-status itu. Ya, berbuka itu nggak perlu cuman yang manis, tapi yang setia. Ya Allah ya Rabb, untuk apa seperti itu? Ini udah anjuran, ini udah kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang memerintahkan kita untuk berbuka dengan sesuatu yang manis. Kok sekarang kita bilang apa? Berbuka jangan cuman manis doang, yang penting setia. Oh, berarti seakan-akan kita ngeledek daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, baik Anda ulama, baik Anda para ulama atau ahli fikih atau segala macam, apalagi kalau seandainya kalian bukan orang ahli ilim, kalian katakan hal-hal seperti itu tanpa sengaja, kalian telah menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun niat kalian itu cuman bercanda. Berbuka jangan pakai yang manis, berbuka jangan cuman yang manis, tapi perlu juga yang setia. Maksudnya apa? Manisnya itu adalah cewek-cewek manis atau kekasih-kekasih yang manis, karena yang manis itu belum tentu setia. Ingat, ini perbedaan hal. Kalau itu adalah manis wajah, kalau ini adalah manis rasa. Maka karena Nabi Muhammad ini memang menyuruh kita, mensunahkan kepada kita untuk berbuka dengan sesuatu yang manis. Loh, kok sekarang kita membanding-bandingkan seperti itu? Kalau kita udah berani berbuat seperti itu, berarti kita telah mengeledek daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau bercanda yang wajar-wajar aja. Nggak perlu kita ledekin daripada syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sekarang banyak terjadi. Kalau kalian mau tenar, kalau kalian mau terkenal, nggak usah pakai hal-hal kayak gitu. Terkenalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesunahan di dalam berpuasa yaitu adalah ityanu bidu'ail iftar. Apa? Yaitu ketika kita ingin berbuka puasa, maka disunahkan bagi kita untuk membaca doa buka puasa.
Jadi sunnah bagi kita, ketika kita ingin buka puasa jangan langsung makan, jangan langsung minum, baca doanya dulu. Ya, sebagaimana doa yang kita udah tahu ya kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sebelum kita mau buka puasa, usahakan kita baca doa itu tersebut. Karena kenapa? Supaya kita mendapatkan pahala kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad. Terkadang ini banyak yang lupa. Ya, karena udah saking laparnya, nahan dari pagi sampai sore dia nggak makan. Nah, ketika waktu azan datang, udah lupa dah sama doa. Nah, dia akhirnya nggak baca doa. Ya memang ketika dia tidak baca doa, puasanya itu tetap sah. Ya, buka puasanya itu tetap sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan daripada pahala sunnah, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Kalau di sini disebutkan doa yang agak panjang. Apa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabadz dhama wa batalatil uruq wa basatal ajr insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Nah, itu sunnah. Ini disebutkan doa yang agak panjang, tapi minimal kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus kita sambung doa-doa yang bagus. Karena kenapa? Salah satu doa yang mustajab, salah satu doa yang didengarkan oleh Allah, salah satu doa yang memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika seseorang yang berpuasa mereka sedang berbuka puasa. Jadi kalau memang doanya mau dikabulkan, ya ketika berbuka puasa doa. Cuman juga doanya jangan terlalu panjang. Doa panjang nggak sengaja udah datang waktu isya, akhirnya nggak dapat kesunahan untuk takjilul fitri, yaitu mempercepat di dalam berbuka puasa. Dalam artian ya berdoa. Ya kan, kita berdoa tetap disunahkan berdoa, tapi jangan juga terlalu panjang sehingga kita dapat mengakhirkan daripada buka puasa. Terus yang keenam yaitu adalah taftirus shaimin. Kesunahan daripada sunnah-sunnah puasa yang keenam itu adalah taftirus shaimin, yaitu memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi sunnah kalau ada kalian ya kan, misalnya kelebihan rezeki atau punya punya hajat atau punya duit banyak ya kan, maka berikan kepada tetangga-tetangga, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman kita, atau kepada orang lain yang memang dia ini membutuhkan. Atau misalnya dia ini ada di jalanan atau nggak membutuhkan sama sekali, nggak apa-apa. Bagi-bagi rasa. Ketika kita mempunyai rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa disunnahkan di dalam puasa itu, yaitu adalah taftirus shaimin, menyediakan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau saya dengar cerita dari guru-guru saya, walaupun saya belum pernah sampai ke Arab Saudi, tapi mudah-mudahan Allah tidak haramkan kaki gini. Itu kalau di sana itu katanya udah jam 4 aja ya menjelang buka puasa. Nah, itu udah banyak truk-truk pengangkut daripada takjil. Nah, mereka udah bagi-bagiin dah. Bahkan saking banyaknya orang yang membagikan daripada takjil, yaitu santapan untuk berbuka puasa, banyak orang yang kebingungan mau dioper kemana lagi. Karena semua orang udah dapet. Jadi banyak kalau katanya di Arab Saudi di sana itu. Ya kan, ada yang bagiin ini, ada yang bagiin itu, ada yang bagiin ini, ada yang bagiin itu. Bahkan bagiinnya bukan cuma 10, 100, 1000 ya kan. Mereka setruk, 2 truk, bahkan sekontainer. Makanya saking banyaknya mereka yang antusias di dalam memberikan santunan atau memberikan takjil tersebut, banyak orang-orang yang pengen memberikan bingung mau ngasih siapa lagi. Nah, kayak beda dengan kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini kalau ada sumbangan paling cepet. Tapi kalau disuruh nyumbang paling ogah gitu loh. Nah, apalagi sekarang di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang memang dia nggak punya uang untuk berbuka puasa, ya. Mereka berbuka puasa itu cuman pakai air putih aja udah syukur banget. Bahkan kadang itu mereka berbuka puasa itu pakai air keran di masjid, ya Allah. Maka lebih sunnah lagi bagi kita untuk membagi-bagikan takjil kepada orang-orang yang memang nggak mampu gitu loh. Syukur-syukur kita kasih bisa yang nggak mampu.
Kalau memang udah kebagian semua orang-orang yang nggak mampu, ya bagiin juga orang-orang yang mampu. Karena kenapa? Ini harta cuma titipan. Kita bagi-bagiin mereka, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Ya Allah, kita kasihan ngeliat saudara-saudara kita ya. Banyak yang mereka ini nggak mampu dalam berbuka puasa, banyak mereka ini yang nggak mampu di dalam sahur. Kalau kita punya kelebihan harta, bagikan kepada mereka. Sekarang mata balik ya. Malah kita lebih sibuk menyibukkan diri kita. Untuk apa? Untuk upload status daripada makanan-makanan yang kita pakai bersahur, daripada makanan-makanan yang kita bakalan santap di dalam berbuka puasa. Ya kan, kita upload ya menu buka puasa hari ini. Ya Allah ya Rabb, mewah menunya, banyak menunya, dimakan kagak. Padahal di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak teman-teman kita, masih banyak orang-orang muslim yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Sedangkan kita di sini malah enak-enakan berpoya-poya. Lebih baik kita makan seadanya, sisanya kita bagi-bagikan. Untuk apa kita upload? Untuk apa kita share di sosial media kita? Kalau untuk memuaskan daripada hawa nafsu kita dan memuaskan daripada gengsi kita, maka sesungguhnya hal-hal yang seperti itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang ada yang punya kelebihan rezeki, ya jangan cuma diupload, udah dibagi-bagiin aja. Ya, kita cukup misalnya kita buat kita apa nih? Buka puasa kita hari ini misalnya bakwan 3, ya kan? Terus sama minuman apa namanya? Sirup, ya kan? Sama apa lagi? Kalau memang masih ada lebihnya, bagiin ke tetangga. Bagiin ke orang-orang. Ya kan? Bagiin ke ini dan dibagikannya jangan waktu sisa. Gitu loh. Kadang ini jeleknya kita tuh. Ketika kita buka puasa, ya kan? Banyak makanan, kita makan dulu, udah sisa baru kita bagi-bagiin. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang itu makan sisa bekas kita. Ya walaupun sisanya masih utuh, tapi alangkah baiknya kita sisihkan buat diri kita secukupnya, ya kan? Dan kelebihan daripada yang udah kebutuhan kita kasih ke orang lain. Karena kenapa? Biasanya kalau buka puasa ini dari awal kita udah niatin pengen makan banyak, tapi kalau udah datang waktu buka, begah semua perut ya. Itulah keistimewaan daripada puasa. Maka disunahkan di dalam berpuasa ini untuk taftirus shaimin, yaitu membagikan takjil bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kenapa? Pahalanya sangat besar. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajruhu ghaira annahu la yunqasu min ajri shaim syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan, yang memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa, maka mereka yang membagi-bagikan tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, ya kan? Seperti orang yang lagi berpuasa kita bagiin tanpa mengambil daripada pahala orang tersebut. Oh Ustadz, kalau begitu mendingan saya ngebagi-bagiin orang aja deh takjil, saya nggak usah puasa, kan pahalanya udah sama. Oh enggak seperti itu. Maksudnya dalam artian ketika kita mempunyai rezeki lebih, kita bagi-bagikan ke tetangga, kita bagikan ke orang muslim lainnya, maka ketika kita bagikan tersebut, kita mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Jadi pahala kita double. Kita puasa mendapatkan pahala, dan kita ketika membagikan takjil tersebut juga kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Sunnah yang ketujuh yaitu adalah al-igtisalu minal janabah qablal fajar. Ya, jadi disunahkan bagi kita nih yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kadang mohon maaf ya, ada di antara kita yang masih bingung. Ada yang mengira bahwasanya khurujul mani itu adalah dapat membatalkan pahala puasa. Saya kasih tahu kepada kalian bahwasanya khurujul mani, keluarnya mani ketika bulan suci Ramadan itu tidak dapat membatalkan pahala puasa. Lalu misalnya kita kebiasaan malam itu ngimpi basah, misal. Ya, ada orang yang ngimpi basah itu setiap malam misalnya. Nah, akhirnya ketika datang bulan suci Ramadan, dia tetap ngimpi basah. Nah, biasanya kita ini agak malas-malasan kalau habis ngimpi basah, apalagi kalau seandainya malam ngimpi basahnya. Mendusin jam 2 malam, pas kita lihat celana kita pada basah. Pas kita lihat sarung kita pada basah. Akhirnya kita pikir apa? Oh, nanti aja deh kita apa namanya? Kita mandinya ntar aja deh. Nah, kan kayak gitu kan? Ntar aja menjelang waktu subuh, atau enggak ntar aja jam 5 misalnya kayak gitu. Nah, ketika datang bulan suci Ramadan, tahunya kita ini keluar mani di tengah malam. Maka disunnahkan bagi kita
ketika kita ini sedang dalam keadaan janabah seperti itu, untuk mandi junub sebelum datangnya waktu fajar. Ya, jadi kenapa kok disunahkan seperti itu? Agar kita nanti ini ketika memulai ibadah puasa kita di pagi itu kita dalam keadaan tahiran. Ya, seandainya kita mau nanti aja mandinya pun gak jadi masalah. Ya, seandainya kita mau mandinya tantaran aja gitu, misalnya jam 5 atau enggak misalnya jam berapa gitu, enggak jadi masalah. Akan tetapi berarti kalau seperti itu kita berpuasa memulainya dalam keadaan junub. Padahal alangkah indahnya ketika kita itu mulai ibadah puasa kita dalam keadaan tathiran, yaitu dalam keadaan suci. Yang kedelapan, sunnah daripada berpuasa yang ke-8 yaitu adalah al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Jadi disunnahkan bagi kita untuk apa? Untuk mandi. Kapan mandinya? Setiap malam. Setiap malam pada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, jadi kita ini biasa kan ada orang yang mandinya misalnya sore atau kapan. Tapi ketika bulan suci Ramadan, kita ini disunnahkan untuk mandi itu pada maghrib atau enggak sebelum maghrib, ya disunahkan tiap hari kita mandi. Supaya apa? Supaya kita ini nasyat, yaitu apa namanya? Semangat. Di dalam apa? Di dalam melaksanakan qiyamul lail, yaitu di dalam melaksanakan sholat malam. Sedangkan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa orang yang memakmurkan malamnya daripada malam-malam bulan suci Ramadan dalam keadaan iman kepada Allah dan dalam keadaan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka daripada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan yang dimaksud memakmurkan malam-malam bulan suci Ramadan ini yaitu adalah dengan cara melaksanakan sholat taraweh. Jadi salah kalau seandainya kita ini puasa tapi nggak melaksanakan sholat taraweh, gitu loh. Ya, karena kenapa? Oh, Ustadz, itu kan sholat taraweh cuma sunnah. Iya, misalnya kita beranggapan seperti itu, sholat taraweh itu cuma sunnah. Tapi ingat, Nabi Muhammad pernah berkata, siapa orang yang sengaja meninggalkan daripada kesunahan baginda Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan nanti mereka terbiasa juga untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau orang udah berani meninggalkan sesuatu yang wajib, maka mereka nanti akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kalau memang kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan, kita masih punya umur panjang, ya, apalagi sholat tarawih ini adanya cuman setahun, sebulan doang, di bulan suci Ramadan doang, nggak ada lagi di bulan-bulan lain kita mengadakan sholat tarawih. Maka kalau bisa laksanakan ibadah sholat tarawih. Karena kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang selalu memakmurkan daripada malam-malam bulan suci Ramadan dengan secara sholat tarawih itu, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita dengar-dengar cerita dari orang-orang luar sana, orang-orang Arab Saudi, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, mereka itu menghabiskan waktunya di malam hari itu memang hanya untuk sholat tarawih. Misalnya dari jam segini, dari jam habis isya sampai jam 9 malam atau sampai jam 10 malam sholat tarawih di masjid ini. Nah, dari jam 10 malam ada lagi sholat tarawih di masjid ini. Dari jam segini ada lagi sampai datangnya waktu imsak. Jadi mereka memang malamnya hanya untuk sholat tarawih, gitu loh. Bahkan ada orang yang sholat tarawih berkali-kali. Ya Allah, indah seperti itu ya. Kalau kita enggak di sini, malam pertama rame, ya, jalanan sampai ketutup, ya. Sampai misalnya musola itu nggak muat, terasa sempit. Ntar udah 4 malam, 5 malam udah agak berkurang. Ntar akhir-akhir Ramadan, kita lihat akhir-akhir Ramadan, ya Allah, udah sepi banget musola. Ya, kayak sholat berjamaah di waktu zuhur. Oh, Ustadz, ini kan lagi masa pandemi, ya. Kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat tarawih. Iya, memang ini waktu masa pandemi. Kita dianjurkan kalau bisa sholatnya di rumah masing-masing. Kita boleh sholat tarawih di rumah masing-masing. Jadi kalau memang seandainya kita berjaga-jaga, ikhtiyatan, berhati-hati agar tidak terkena virus, ya,
Tapi jangan tinggalkan sholat tarawih. Sholat di rumah sendirian nggak jadi masalah. Yang penting kita mendapatkan pahala dalam mengerjakan sunnah. Dan kalau bisa sebelum kita sholat tarawih kita mandi dulu supaya apa? Supaya semangat sholat tarawihnya, ya, nggak malas-malasan, nggak ngantuk-ngantukan. Nah, di sini sunnah yang ke-9 yaitu tadi adalah sholat, mendirikan sholat tarawih di awali min awali lailatin ila akhiri lailatin. Jadi dari mulai awal datangnya bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang selanjutnya yaitu adalah ta'akkudul muhafazati ala sholatil witir. Kesunahan yang ke-10 yaitu adalah kita memastikan diri kita atau kita bersungguh-sungguh kepada diri kita untuk apa? Muhafazati ala sholatil witir. Jadi kita ini disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan suci Ramadan untuk selalu mengerjakan daripada sholat witir. Ya kan? Sholat witir itu biasanya 3 rakaat di akhir daripada sholat tarawih. Jadi sholat tarawih selesai terus baca doa, kita sholat masih 3 rakaat lagi, 2 rakaat secara barengan terus 1 rakaat itu namanya adalah sholatul witir. Nah, sedangkan sholat witir di bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan biasa ini ada perbedaannya. Jadi ada 3 perbedaan yang mencolok daripada sholat witir ketika datangnya bulan suci Ramadan sama di luar bulan suci Ramadan. Jadi kita boleh melaksanakan sholat witir juga ketika bukan di bulan suci Ramadan. Boleh. Di tengah malam kita sholat witir, ya boleh. Paling minimal 3 rakaat. Terus boleh kita berapa rakaat pun. Tapi kalau di bulan suci Ramadan kita lebih disunnahkan lagi untuk melaksanakan ibadah sholat witir. Karena ada 3 kekhususan ketika orang melaksanakan sholat witir di malam bulan suci Ramadan. Yang pertama, apa? Annahu tusannu fihil jamaah. Disunnahkan sholat witir pada bulan suci Ramadan itu secara berjamaah. Kalau di bulan-bulan lain mungkin kita nggak berjamaah sholat witirnya. Tapi di bulan suci Ramadan alhamdulillah karena nyambung dengan sholat tarawih jadi kita disunnahkan untuk berjamaah. Yang kedua, yusannu fihil jahr. Disunnahkan ketika kita melaksanakan sholat witir di bulan suci Ramadan itu dengan cara jahr. Apa jahr itu? Yaitu mengeraskan suara kita. Sekiranya kita dengar. Ya, atau ada makmum yang dengar. Jadi kalau di bulan-bulan lain kita boleh sir, yaitu baca Fatihah, baca surat-suratnya itu di dalam hati. Akan tetapi ketika datang bulan suci Ramadan kita ingin melaksanakan salat witir, maka disunahkan jahar. Dan yang ketiga daripada keistimewaan salat witir di bulan suci Ramadan, yusannu fihil qunut fin nisfil akhir min Ramadan 'alal mu'tamad. Jadi disunahkan pakai doaku kunut, Allahumma hdina fi man hadait, ya kan? Mulai kapan? Min nisfi lailati syahri Ramadan. Daripada pertengahan bulan suci Ramadan. Jadi ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 16. Enggak jadi masalah, terserah. Ya, jadi disunahkan dari mulai tanggal 15 sampai tanggal 16 itu untuk melaksanakan sholat witir dengan menggunakan dengan menggunakan doaku kunut, ya. Yang ke-11 daripada kesunahan puasa di bulan suci Ramadan adalah al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur. Kita disunahkan untuk membaca Al-Quran. Jadi ini enak Ramadan, banyak waktu libur ya, banyak waktu senggang. Yang tadinya kerja karena bulan suci Ramadan jadi agak libur. Yang tadinya sekolah ya jam berapa, kalau biasanya bulan suci Ramadan itu ada dispensasi. Tadi masuknya jam 7, sekarang jadi jam 8. Nah, itu disunahkan kita untuk iksarut tilawatil Quran, membaca Al-Quran bitadabbur, dengan benar-benar kita hayati daripada maknanya, daripada artinya, supaya apa? Menambahkan keimanan kita kepada Allah. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran bitadabbur, dengan menghayati artinya, dengan benar-benar dia ini melihat-lihat, ya kan, oh ini artinya apa, oh ini artinya apa, maka nanti ada kelezatan di dalam dirinya dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ada sebuah hadis mengatakan Ramadhanu syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka lebih disunnahkan lagi untuk membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Yang ke-12 daripada kesunahan di bulan suci Ramadan yaitu adalah al-iksaru minas sunan. Kita disunnahkan
untuk memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti apa? Karawatib, seperti sholat sunnah rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Terus sholat duha, sholat tobat, ya kan? Terus sholat awabin, kita disunahkan. Sholat tasbih disunahkan. Kalau memang dulu selain bulan suci Ramadan, setelah atau sebelum bulan suci Ramadan, kita disunahkan sholat duha, kita disunahkan sholat tahajud, kita disunahkan sholat isyraq, kita disunahkan sholat tasbih, kita disunahkan sholat awabin, kita disunahkan sholat rawatib. Ketika datang bulan suci Ramadan, kesunahan itu lebih disunahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang masih mempunyai banyak waktu, ya kerjakan sholat-sholat sunnah itu. Karena kenapa? Pahalanya itu sangat besar. Karena pahala kita melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaikan seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu. Yang ke-13 daripada kesunahan daripada bulan suci Ramadan, yaitu adalah al-iksaru minal a'malis shalihah, yaitu kita ini disunahkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang saleh. Seperti apa amalan saleh itu? Seperti sedekah, silaturahim, ya kan, hudurul majalis ilim, i'tikaf, i'timar, yaitu memakmurkan masjid, ya kan, segala macam. Terus bihifzil qulub warrahi, dengan menjaga hati yang tadinya suka suudzon, ya, yang tadinya suka waswas, yang tadinya suka berpikiran jelek terus kepada tetangga dan saudaranya. Bulan suci Ramadan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bukan bulan suci Ramadan doang kita sunnah sedekah, kita sunnah untuk silaturahim segala macam, hudur majlis, ya kan, hadir majlis taklim, iktikaf di masjid-masjid, memakmurkan masjid. Itu sebenarnya bukan bulan suci Ramadan doang sunnahnya, akan tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, kesunahan yang dulu disunahkan oleh Allah selain bulan suci Ramadan itu lebih disunahkan lagi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Yang ke-14 yaitu daripada kesunahan di bulan suci Ramadan adalah al-ijtihadu fil ishri al-awakhir wa taharra lailatul qadar. Jadi kita disunahkan untuk apa? Ijtihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di akhir bulan suci Ramadan. Khususnya adalah 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ini baru tanggal 17 Ramadan. Ya, berarti masih ada 3 hari lagi. Disunahkan tuh nanti ketika dari tanggal 10 Ramadan sampai akhir, disunahkan kita lebih giat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena kemungkinan besar di malam-malam 10 akhir daripada bulan suci Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita mendapati daripada malam Lailatul Qadar tersebut dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-15 daripada sunnah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu adalah at-taharral iftar alal halal. Kita disunahkan untuk apa? Untuk buka puasa dengan makanan-makanan yang halal. Nah, jadi kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makan makanan yang halal. Akan tetapi lebih sunnah lagi di bulan suci Ramadan kita ini untuk buka puasa kalau bisa dengan cara makanan-makanan yang halal. Jangan dengan yang subhat, apalagi yang haram. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya, yaitu Hidayatus Siddiq, yang berbunyi waftir alal halal ya talibal kamal. Berbuka puasalah dengan sesuatu yang halal, makanan-makanan yang halal, wahai kalian orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan. Yang ke-16 daripada sunnah di dalam puasa di bulan suci Ramadan, yaitu adalah tausiatul ala iyal. Nah, ini khusus bagi orang-orang yang udah rumah tangga. Jadi kesunahan yang ke-16 di dalam berpuasa itu adalah tausiah, ya kan? Tausiah, yaitu memperluas apa? Alal iyal, kepada keluarga. Maksudnya gimana? Yang tadinya kita memberikan nafkah kepada istri kita misalnya cuman 50.000 dalam sehari, ya kan? Maka ketika datang bulan suci Ramadan tambahin 70.000. Yang tadinya tiap harinya kita cuman makan tahu tempe, tambahin. Jadi makan apa lagi? Misalnya makan daging ayam, daging bebek, ya, atau daging-daging yang lain. Karena kenapa? Kalau seandainya kita memberikan suatu nafkah kepada istri kita di bulan suci Ramadan dengan tambahan yang begitu signifikan, maka pahalanya pun berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Dan kesunahan yang terakhir yaitu adalah tarkul lagwi wal musyatamah,
yaitu kita meninggalkan daripada perkara-perkara yang melalaikan kita kepada Allah dan yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita syatamah, mengadu domba, atau berkata buruk atau ngomongin orang. Nah, itu jangan sampai mencela, kita cela orang lain. Jadi tinggalin perkara-perkara seperti itu, ya kan? Kita jelek-jelekin orang. Ya, lu mah begini, lu mah begitu, lu mah begitu. Padahal dalam keadaan puasa ya. Maka hati-hati orang-orang yang seperti itu. Kesunahan bagi kita ketika datang bulan suci Ramadan untuk meninggalkan perkara-perkara yang seperti itu, yaitu adalah lagwi, segala sesuatu yang melalaikan. Main game, ya, main gitar, main PS, atau permainan-permainan yang lain yang memang sebenarnya permainan itu bisa menghibur kita, akan tetapi lebih seringnya melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan ketika datang bulan suci Ramadan, tinggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mencela orang lain. Itulah daripada ke-17 sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.